Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kelompok kita akan mempresentasikan database kita yang disebut juga dengan Snatchright dengan tema ojek online. Silahkan di next. Di next. Ya, di sini kita bisa lihat anggotanya yaitu saya, Isu Lakin Sirta, Syamil Hafiz, Muhammad Rian Afandi, dan Haikal Aza Anggera. Next. Dan gambaran umum database ojek online kita itu database ini dirancang untuk mendukung platform layanan multifungsi yang mencakup transportasi, pengantar makanan, dan layanan kurir. Dengan mengelola data pengguna, kendaraan pesanan, pembayaran, dan penghasilan, database ini memungkinkan pelacakan dan pengelolaan operasional secara efisien. Sistem ini memfasilitasi pencatatan pesanan, memantau performa pengemudi, memastikan pembayaran ditangani dengan baik, serta menyediakan data keanggotaan pengemudi untuk meningkatkan loyalitas. Database ini sangat berguna untuk platform yang berfokus pada konektivitas, layanan cepat, dan pengalaman pelanggan yang mulus. Next. Bisa dilihat ini kita IRD pembuatan kita IRD database ojek online dari kita mulai dari order yang itu mencakupi banyak atribut seperti order ID, user ID, service ID semuanya itu semua termasuk foreign key dan kita juga dapat date dan order status sampai ke location. Bisa dilihat relasi dari kiri kanannya itu memenuhi melakukan, bisa lihat dari relasi kiri itu kita banyak order memenuhi satu, bisa banyak order bisa memenuhi satu kendaraan, dan kendaraan tersebut mempunyai atribut driver ID, juga mempunyai vehicle ID-nya tersebut, dan atribut-atribut lain yang menggunakan semua efisiensinya dan menjadikan ARD kita sebagai fungsional dan tepat. Bisa di next. Ya, ini termasuk entitas utamanya dari database kita. Bisa dilihat services itu menyimpan data mengenai jenis layanan yang disediakan oleh platform seperti Snatchright, Snatchfood, Snatchmail. Bisa juga ada entitas driver yang itu menyimpan informasi pengemudi seperti nama, kontak, gender, dan peringkat. Ada juga vehicles yang menyimpan informasi kendaraan yang digunakan oleh pengemudi seperti jenisnya, model, plate, nomor, dan warna kendaraan tersebut. Ada juga entitas earnings yang menyimpan catatan penghasilan pengemudi termasuk jumlah penghasilan, tanggal, dan driver yang terkait. Ada juga entitas utama customer menyimpan informasi pelanggan seperti nama, kontak, dan gender. Dan juga ada orders yang menyimpan detail pesanan yang dilakukan pelanggan. Terkait dengan layanan pengemudi kendaraan, status lokasi, penjemputan, pengantaran, dan tarif. Bisa di next. Ya, kemudian kita ada feedback yang menyimpan ulasan dan penilaian dari pelanggan untuk setiap pesanan. Ada rating dan komentar. Ada juga payments yang menyimpan informasi pembayaran untuk untuk pesanan. Ada metode pembayaran, status pembayaran, dan jumlah pembayaran. Ada juga entitas membership yang menyimpan informasi keanggotaan pengemudi dalam platform, tanggal mulai dan berakhir keanggotaan tersebut. Ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syamil Hafiz. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi Snatchright ini. Eh, Relasi antar entitas. Yang pertama ada service to orders. Satu layanan dapat digunakan dalam banyak pesanan one to many. Driver to vehicle one to many. Driver to earnings one to many. Customer to orders one to many. Orders to feedback one to one. Orders to payment one to one. Driver to membership one to one. Orders to driver many to one. Orders to vehicle many to one, dan ada feedback to customer one to many. Untuk relational modelnya dapat dilihat di tengah ini ada salah satu entitas dengan atribut paling banyak, yaitu orders. Orders terdiri dari order ID, customer ID, driver ID, vehicle ID, dan service ID. Lalu juga ada status dalam ordernya seperti masih diantar, eh, dan sudah sampai. Lalu ada date, pickup location, drop off location, fare, customer name, driver name, vehicle type, dan service name. Lalu order sini terkait dengan vehicles, yang mana isinya adalah vehicle ID, driver ID,
type, model, license plate, color, yang mana juga terkait dengan driver, dengan atributnya driver ID, name, phone, email, gender, dan rating, yang mana lagi terkait pada entitas yang lainnya, membership, dengan atribut membership ID, driver ID, start date, end date. Lalu driver juga mempunyai earnings atau tabel gajiannya, yaitu earning dengan atribut atribut earning ID, driver ID, amount, date, driver name. Lalu lanjut kepada entitas terkait orders yang selanjutnya itu services, yang mana ada service ID, name, description. Services ini terbagi menjadi tiga kategori: snatch food, snatch ride, dan snatch mail. Lalu ada customer yang terkait dengan order dengan atribut customer ID, name, phone, email, gender. Lalu ada feedback untuk feedback customer terhadap pelayanannya dengan atribut feedback ID, order ID, customer ID, rating, comments. Lalu ada transaction dengan transaction ID, order ID, amount, transaction date, transaction status, dan terakhir ada payments dengan atribut payment ID, order ID, amount, payment method, payment status, dan payment date. Lanjut, normalisasi. Untuk tabel IRE, untuk basis data yang telah kami buat terhadap Snatch Rate ini sudah memenuhi normalisasi, yaitu satu, memenuhi satu NF, yang mana setiap tabel sudah memenuhi satu NF karena tidak ada nilai ganda dalam satu kolom, dan setiap baris memiliki kunci unik atau primary key. Yang kedua, sudah memenuhi dua NF karena dalam dua NF ini kita sudah memastikan bahwa setiap kolom non kunci sepenuhnya tergantung pada primary key. Semua tabel sudah memenuhi kriteria ini, misalkan dalam tabel vehicle, semua kolom, type, model, license plate, atau color bergantung penuh pada primary key vehicle ID. Untuk yang ketiga, sudah memenuhi 3NF, karena sudah dipastikan bahwa atribut non-kunci tidak bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Semua tabel sudah memenuhi syarat ini, jadi telah memenuhi normalisasi 3NF. Lanjut, yang akan dibacakan oleh Rian Afandi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Syamil. Selanjutnya saya akan menjelaskan, ini sebelumnya boleh di next dulu. Bisa di next dulu. Lagi, next lagi. 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 Ya, baik, saya akan menjelaskan. Di sini kami telah membuat penerapan retrieve data dengan database yang kami buat. Di sini juga ada penjelasannya, yaitu yang pertama retrieve data aktivitas, yaitu memberikan data pesanan berdasarkan status dan tanggal yang bertujuan untuk menampilkan data pesanan yang statusnya komplit atau cancel dengan filter tambahan pada tanggal tertentu. Di sini ada SQL dan hasil outputnya. Kami menggunakan inner join untuk menggabungkan table orders, customer, dan driver. Terus filter berdasarkan status menggunakan logika OR, filter tambahan pada date atau tanggal menggunakan logika N, dan hasil diurutkan berdasarkan tanggal secara menurut. Boleh di next. Di sini yang kedua aktivitasnya itu yaitu ada rata-rata pendapatan driver berdasarkan bulan, yaitu tujuannya adalah menampilkan rata-rata pendapatan driver per bulan. Penjelasan di sini yaitu kami menggunakan grup by untuk mengelompokkan data berdasarkan driver dan bulan. Menggunakan fungsi aggregate average untuk menghitung rata-rata pendapatan, dan data diurutkan berdasarkan tahun dan bulan. Next. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan penggunaan outer joins, yaitu yang di sini tujuan yang pertama adalah menggabungkan data semua kendaraan dengan data pengemudi yang memilikinya. Ini kami menggunakan left join untuk menampilkan semua model kendaraan. Next. Selanjutnya di sini ada kami menggunakan left join juga untuk tujuannya menggabungkan data semua kendaraan. Ini kami menggunakan right join yang itu tujuannya menggabungkan data semua kendaraan dengan data pengemudi yang memilikinya untuk menampilkan semua tipe kendaraan. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu ada retrieve data aktivitas untuk lihat feedback dan pembayaran untuk pesanan.
Di sini tujuannya adalah untuk mengembangkan table feedback, payment, dan order. Penjelasan di sini yaitu kami menggunakan left join untuk mengumumkan data feedback dan pembayaran. Kami juga menggunakan inner join untuk mendapatkan nama pelanggan dari tabel customer dan datanya diurutkan berdasarkan tanggal pembayaran. Next, yang kelima yaitu ada untuk melihat semua pelanggan dan status pesanan. Tujuannya menampilkan semua pelanggan beserta status terakhir pesanan mereka, meskipun beberapa pelanggan belum pernah memesan. Kami menggunakan live join yang digunakan untuk memastikan semua pelanggan ditampilkan, meskipun mereka belum memiliki pesanan. Terus pesanan yang ada akan ditampilkan bersama dengan statusnya. Next, yang keenam, aktivitasnya adalah untuk menampilkan semua pengemudi dan kendaraan yang terdaftar. Tujuannya di sini untuk menampilkan semua pengemudi beserta kendaraan mereka, serta menampilkan kendaraan tanpa pengemudi. Penjelasannya di sini kami menggunakan right join untuk memastikan semua kendaraan ditampilkan, termasuk kendaraan tanpa pengemudi. Lanjut yang terakhir yaitu yang ketujuh, eh, aktivitasnya yaitu adalah rata-rata penilaian pengemudi yang bertujuan menampilkan rata-rata penilaian atau rating untuk setiap pengemudi dalam satu bulan tertentu. Di sini kami menggunakan grup by untuk mengelompokkan data per pengemudi dan bulan, dan rata-rata penilaian dihitung menggunakan fungsi agregat, average, dan data diurutkan berdasarkan average rating dari yang tertinggi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Haikal. Terima kasih Saudara Rian. Saya akan melanjutkan penjelasan dari basis data ini. Karena tadi data sudah ternormalisasi dari 1 NF, 2 NF, dan memenuhi 3 NF, maka kami melakukan denormalisasi pada beberapa tabel. Di sini kami melakukan denormalisasi pada tabel order, yang di mana tabel order mengandung informasi kait dengan banyak entitas seperti pelanggan, driver, kendaraan, dan layanan. Untuk mengambil data lengkap tentang sebuah pesanan, kita seringkali harus melakukan banyak operasi join dengan tabel-tabel lainnya seperti customer, driver, vehicles, dan services. Jika jumlah data dalam tabel-tabel ini sangat besar, query yang melibatkan banyak join dapat menjadi lambat. Masalah yang dihadapi query dengan banyak join seperti antaranya orders, customers, drivers, vehicles, dan services akan menjadi lebih lambat jika jumlah data yang terlihat sangat besar. Setiap kali query dijalankan, database perlu menghitung ulang hubungan antara tabel-tabel tersebut yang mempengaruhi waktu eksekusi query. Solusinya adalah denormalisasi. Dengan menambahkan kolom yang terdenormalisasi seperti customer name, driver name, vehicle type, service name. Kita menghindari perluasan join setiap kali query dijalankan. Ini dapat mengurangi waktu eksekusi query, terutama untuk laporan dan tampilan data yang sering dipakai. Next. Selanjutnya, poin denormalisasi yang kedua yaitu tabel earnings. Tabel earnings berisi informasi tentang pendapatan driver berdasarkan pesanan. Biasanya Anda akan membutuhkan data seperti nama driver dan detail lainnya untuk menyajikan laporan yang lebih lengkap. Jika data ini sering diminta dalam query, misalnya untuk laporan pendapatan driver dengan informasi terkait, Anda harus melakukan join ke tabel driver untuk mendapatkan nama driver yang dapat mempengaruhi kerja. Masalah yang dihadapi, setiap kali Anda memerlukan laporan pendapatan lengkap dengan nama driver, perlu melakukan join antara earnings dan driver. Jika tabel earnings berukuran besar dan sering digunakan untuk laporan harian atau bulanan, query akan menjadi lebih berat. Solusinya denormalisasi. Menambahkan kolom driver name di tabel earnings akan mengurangi beban kerja dari database saat menghasilkan laporan pendapatan. Karena data sudah tersedia di satu tempat tanpa perlu melakukan join. Next. Nah, di sini kami melakukan menambahkan event dari sebuah database ojek online ini. Saya jelaskan event yang pertama itu event earnings dan status. Event ini dibuat untuk mengkalkulasi penghasilan dan
reset status driver per hari. Eh, Fungsinya untuk menghitung penghasilan driver setiap hari dan untuk meriset status driver kembali menjadi available setiap hari. Di sini terlihat create event, hitung penghasilan driver on schedule every 1 day. Artinya setiap 1 hari event akan dijalankan. Starts now, artinya eh, event akan dijalankan atau dimulai dari query ini dibuat. Do begin insert into earnings driver ID amount date. Artinya dimasukkan data dari event ke tabel earnings. Lalu dipilih driver ID fair sama fair. Fairnya itu dikalkulasi, maka di sini dituliskan sum dan date-nya itu data saat data itu di reset. Dari orders, where status saban completed and order date sama dengan current date. Artinya apa? Artinya ketika ordernya selesai, maka di sini secara otomatis akan statusnya berubah menjadi complete. Penjelasan mengganti delimiter untuk proses pembuatan event. Starts now artinya event dimulai setelah perintah dijalankan. Nah, untuk begin ini untuk memulai fungsi yang akan dijalankan event yaitu insert ke tabel earnings dengan menselect dengan menjumlahkan fair karena ada sum-nya di sini. Dari tabel order dan fungsi diakhiri dengan n. Lalu setelah delimiter ini boleh dikembalikan ke delimiter titik koma dengan cara menuliskan delimiter titik koma. Lalu event kedua di sini ada delimiter juga. Seperti tadi saya langsung jelaskan. Starts 2024 12.00.00.00. Artinya event dimulai di tanggal tersebut dengan perintah dijalankan every 1 day atau setiap sehari dari tanggal tersebut. Next. Lalu kami juga membuat query trigger dari sebuah database ojek online ini. Trigger kita yang pertama dibuat untuk bertujuan pengubahan kolom status pada driver ketika orderan baru ditambahkan. Kami membuat dua trigger ini menjadi satu set busi dan satu lagi available. Di sini trigger yang pertama itu untuk men-set menjadi busi ketika ada orderan baru ditambahkan. Penjelasan di sini kita menggunakan delimiter juga. Delimiternya sama garis miring atau slash slash. Lalu di sini after insert on order digunakan untuk mendefinisikan sumbu yang akan menyebabkan trigger dipanggil, yakni dalam kasus ini adalah setelah proses insert. Nah, setelah proses insert maka triggernya otomatis akan aktif karena di sini after bukan before. Lalu ini delimiter kedua untuk mengupdate dari statusnya busi ke available. Penjelasan ya di sini menggunakan delimiter juga. Lalu after update on order digunakan untuk mendefinisikan sumbu yang akan menyebabkan trigger dipanggil, yakni dalam kasus ini adalah setelah proses update pada tabel order pada bagian status jika menjadi completed. Artinya apa? Ketika eh, pada pada tabel driver pada tabel order ketika ada update otomatis yang pada tabel driver itu statusnya yang dari basi ke available. Next. Sekian penjelasan atau pemaparan basis data tentang ojek online dari kelompok kami. Sebenarnya masih bisa di develop untuk
lebih lanjut lagi, lebih kompleks lagi, dan lebih luas lagi. Tapi kami segini saja sudah cukup dari garis besarnya. Dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.